Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya di sini. Sebelum saya melanjutkan menceritakan alur film ini, ada baiknya kalian mandi dulu bagi yang belum mandi. Kalau sudah, silakan langsung subscribe channelnya untuk mendukung saya di sini. Selamat menonton. Kalau kalian mendengar kata film romantis, apa sih yang muncul di benak kalian? Pasti tidak jauh dari masalah pasangan, percintaan, dan kasih sayang. Rasanya terlalu lebay. Gak mungkin kejadian di dunia nyata, dan kami sedikit ilfil dengan film romantis. Tapi setelah melihat film About Time yang dibuat oleh Richard Curtis dan dibintangi oleh Domhnall Gleeson, Rachel, dan Bill, definisi yang selama ini saya anut berubah menjadi jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih berarti. Gak percaya? Sini kami ceritain alur filmnya. Lanjut. Di awal film, Tim menceritakan satu persatu anggota keluarganya. Tim beranggapan jika keluarganya cukup aneh. Pertama ada Tim dengan badan yang tinggi, kurus, dan rambut penuh oranye. Ibunya menyenangkan tetapi tidak seperti ibu lainnya. Ada sesuatu yang hebat tentangnya. Ikon busana adalah Queen. Kalau ayahnya, dia lebih normal. Setelah menyerah menjadi dosen di hari ulang tahun yang ke-50-nya, dia menghabiskan waktu bersantai dan main pingpong. Dan kemudian saudara ibu Paman Desmond selalu berpakaian rapi dan menghabiskan hari-harinya menjadi Paman Desmond. Kemudian ada Catherine, lebih akrab dipanggil Kit Kat. Dia adalah adik perempuannya Tim. Ia selalu mengisi waktu luangnya di kursi kayu kecil miliknya dengan gaya rambut yang aneh. Setiap malam Jumat, mereka selalu menonton layar lebar di luar rumah dengan kondisi apapun. Setahun sekali mereka selalu merayakan pesta tahun baru di rumahnya. Di pesta itu terlihat semuanya berpasang-pasangan, berjoget, dan berpesta ria. Kit Kat berpasangan dengan Jimmy si pria tampan, sedangkan Tim berpasangan dengan wanita aneh. Saat hitungan mundur menandakan waktu pergantian tahun telah tiba, tiba saatnya mereka berciuman dengan pasangannya kecuali Tim, karena dia tidak suka dengan pasangannya. Keesokan paginya, Tim dibangunkan oleh adiknya dan Tim dipanggil oleh ayahnya karena ada suatu hal penting yang harus disampaikan kepada Tim, sebuah rahasia besar. Dengan gugup, sang ayah memberitahu bahwa setiap laki-laki dari keluarga Lake bisa menjelajahi waktu, akan tetapi tidak bisa pergi ke masa depan. Tim yang aneh mendengarnya merasa cukup aneh dan tidak percaya. Tim menganggap ini hanya sebuah lelucon sang ayah. Ketika sang ayah memberitahu caranya, Tim bergegas pergi ke dalam lemari, mencobanya, dan ia mengepal kedua lengan lalu menutup kedua matanya sambil mengingat kejadian saat pesta malam perayaan pergantian tahun. Dan boom! Saat keluar dari lemari, Tim kaget sejadi-jadinya. Ketika melihat pakaian yang ia kenakan berubah menjadi pakaian yang ia kenakan saat pesta itu, dan terdengar samar-samar musik, Tim perlahan turun dari tangga dan melihat apa yang terjadi. Benar saja, pesta sedang berlangsung. Karena saat itu Tim menolak berciuman dengan pasangannya, Tim akhirnya bisa mencium pasangan anehnya itu karena tidak ingin membuat dia kecewa. Setelah selesai, Tim bergegas pergi ke dalam lemari. Lalu ia kembali ke waktu sedang berbincang dengan ayahnya. Tim bertanya kepada ayahnya dengan banyak pertanyaan. Tim menyukai kelebihannya ini. Musim panas pun tiba. Kit Kat membawa seorang wanita bernama Charlotte untuk bergabung bersama keluarganya merayakan musim panas. Saat sedang berjemur, Tim dimintai untuk mengolesi oil ke punggung Charlotte. Dengan bernafsu, Tim bergegas menghampiri Charlotte. Karena ceroboh, Tim mengolesi oil terlalu banyak di punggung itu. Tim bergegas pergi ke dalam rumah.
Ayahnya yang paham akan itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil berdusta. Waktu kembali seperti semula, dengan adegan Tim dimintai untuk mengolesi punggung Charlotte. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, Tim dengan santai beranjak dan mengolesi punggung Charlotte dengan aduhai. Musim panas berlangsung, mereka semua tampak bahagia. Dan Tim tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Charlotte hingga malam terakhir Charlotte di sana. Tim masuk ke dalam kamarnya, bermaksud tidak ingin menyia-nyiakan waktu Tim menyatakan perasaan kepadanya. Namun, Tim ditolak secara halus. Kemudian Tim mengulangi waktu dan kembali memasuki kamar Charlotte untuk mengutarakan perasaannya. Namun tetap masih ditolak. Akhirnya Tim menyadari bahwa perasaan seseorang tidak bisa diubah meskipun dia telah mengulanginya beberapa kali dan menggunakan bakatnya. Singkat cerita, Tim pergi dari rumahnya untuk mencari pekerjaan dan cinta sejatinya. Kemudian Tim tinggal bersama seorang teman ayahnya di London bernama Harry. Kemudian ia bekerja di sebuah kantor hukum menjadi seorang pengacara. Di sana, ia bertemu dengan temannya bernama Rory atau Jay. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah acara pencarian jodoh di restoran. Di restoran tersebut, Tim bertemu dengan seorang wanita bernama Mary. Di luar restoran, Tim berbincang dan meminta nomor handphone Mary. Kemudian, saat pulang kembali ke rumah, Tim bertemu Harry dengan raut sedih di mukanya karena salah satu aktornya lupa dengan teks dialognya itu. Tim berinisiatif untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki pertunjukan Harry agar aktornya tidak melupakan dialognya, dan pertunjukan itu pun berjalan lancar. Sedangkan saat Tim membuka handphone untuk menghubungi Mary, ternyata nomor itu sudah tidak ada karena jelajah waktu yang dilakukan Tim sudah berbeda. Saat pagi, ketika Tim membuka majalah, ia melihat pameran yang disukai oleh Mary. Ia pun beranjak dan mencari Mary di pameran tersebut. Sekian lama ia menunggu di sana, ia bertemu dengan adiknya Kit Kat. Kemudian tiba-tiba Mary muncul di hadapannya. Saat Tim menghampiri Mary seolah tidak kenal kepadanya. Tim baru ingat kalau dia sudah menjelajahi waktu sehingga Mary lupa kepada Tim. Singkat cerita, semakin hari hubungan mereka semakin erat dan semakin dekat. Ketika mereka habis enak-enak aduhai di rumah Mary ditelepon oleh kedua orang tuanya bahwa mereka akan pergi ke rumah Mary. Orang tua Mary memberitahu bahwa dia sudah dekat. Mary yang kaget setengah mati buru-buru membereskan rumah yang pebalatak. Sedangkan Tim dengan kagetnya buru-buru di celana bisi disangka aneh-aneh. Mary memperkenalkan Tim kepada orang tuanya. Dengan sifat yang ceroboh, Tim menjelaskan kepada orang tua Mary bahwa Tim tidak melakukan oral sex. Saat malam, Tim mengajak Mary untuk menonton sebuah pertunjukan. Namun Mary menolaknya karena nggak mau, malas, pengen tidur aja. Tim pergi dengan temannya bernama Jay. Saat acara sudah selesai, Tim tidak sengaja melihat Charlotte di sana. Dengan cepat, ia menghampiri Charlotte, mengobrol banyak hingga berulang kali menggunakan bakatnya karena sifatnya yang ceroboh. Hingga ia sadar dan tidak ingin menghampiri Charlotte. Saat perjalanan pulang, oh shit, ternyata Charlotte yang menyapanya Tim duluan. Lalu, mereka berdua makan makanan di sana, mengobrol sampai Tim mengantar Charlotte pulang sampai depan kamarnya. Dengan kode aduhai, Charlotte bermaksud mengajak Tim masuk ke dalam kamarnya untuk mantap-mantap. Tapi Tim menolaknya. Bodoh kali si Tim ini. Tim buru-buru pulang ke kamar Charlotte. Lanjut, sesampainya di dalam kamar, Tim melamar Mary dengan tergesa-gesa hingga ia melakukan bakatnya berkali-kali sampai dia tenang untuk melamar Mary. Mary pun menerima lamaran Tim. Keesokannya, Tim mengajak Mary untuk berkunjung ke rumah Tim menemui keluarganya. Di sana Mary diterima dengan baik. Tiba-tiba, saatnya Mary dan Tim menikah. Tiba saatnya Mary dan Tim menikah. Mereka menikah 2 kali karena pernikahan pertama mereka dilangsungkan dengan cuaca yang sedang ekstrim-ekstrimnya. Hujan disertai angin badai, tapi Tim tidak mau pernikahannya buruk.
Tim pergi ke masa lalu untuk mengubah rencana pernikahannya setelah badai berlalu. Akhirnya mereka sah. Beberapa abad kemudian, Tim dianugerahi seorang anak perempuan bernama Posy. Mereka begitu sangat bahagia. Tamat. Belum deng, masih panjang ceritanya, 4000 jam tayang lagi. Saat perayaan ulang tahun Posy, KitKat tak kunjung datang. Semua menanyakannya. Bel terdengar, mereka semua mengira itu KitKat. Ternyata itu Jimmy, pacar KitKat. Ia memberitahu bahwa KitKat tidak bersamanya. Ternyata si KitKat ini mengalami kecelakaan. Tim pun tidak tinggal diam, ia mencari informasi kapan terakhir KitKat sebelum kecelakaan, karena ia pergi ke waktu di mana KitKat baik-baik saja. Lalu, Tim mengajak KitKat untuk memberitahu semua yang terjadi sebelum terlambat. Tim meminta KitKat untuk berjanji merahasiakan ini dari siapapun. Tim memberitahu kemampuannya dan mengajak KitKat untuk ikut bersamanya. Tim mengajak KitKat kembali ke waktu di mana awal scene menampilkan sebuah pesta perayaan tahun baru. Tim menjelaskan bahwa Jimmy bukan laki-laki yang baik untuknya, karena Jimmy mempunyai maksud tertentu kepada setiap wanita. KitKat yang sadarkan hal itu menghampiri Jimmy lalu memukul sekencang-kencangnya seperti pukulan One Punch Man. Lalu Tim dan KitKat kembali lagi menjelajahi waktu ke semula. Ternyata Tim berjelajah waktu kejauhan karena saat ia melihat anaknya sudah tumbuh besar. Tim kembali lagi ke waktu sebelum anaknya besar. Tapi KitKat di masa itu sedang dirawat di rumah sakit. Dan KitKat meninggalkan Jimmy, berhenti mabuk-mabukan, berhenti narkoba, dan Tim berusaha mendekati KitKat dengan sorbat karibnya si J. Scene berpindah ketika ayah Tim sudah meninggal. Tampak dari raut semua wajah keluarganya sedih dan sangat berduka. Tim berulang kali menjelajahi waktu ketika ayahnya masih hidup. Mereka menghabiskan waktu bersama. Tim dan ayahnya bersama-sama melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu pergi ke masa waktu Tim kecil. Mereka berhasil menjelajahi waktu itu dan mereka terlihat sangat bahagia. Ending dari film itu, setelah semuanya kembali normal, Tim berjanji untuk tidak menggunakan bakatnya itu lagi karena dia ingin menghargai setiap waktunya bersama keluarga tercinta. Pesannya yang dapat diambil dari film itu adalah, hargailah setiap detik waktunya karena kehidupan di kenyataan, waktu tidak bisa diulangi kembali. Terima kasih buat kalian semua sudah mengklik video ini. Teruslah bersama kami dalam setiap alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton.